ada kamera. Halo Sobat S Plus, apa kabarmu hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Begitu juga dengan organisme tanah, harus selalu sehat dan bahagia agar mereka dapat menguraikan daun demi keberlangsungan kehidupan. Saat ini saya membawa peralatan seperti lup dan alat penggali tanah. Ayo kita amati peran organisme tanah hari ini. Jangan lupa subscribe channel saya. Organisme tanah berada pada lapisan tanah bagian atas kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Aktivitas biologis yang ada di dalam tanah 80 hingga 100% dilakukan oleh jamur dan bakteri. Hasil dari aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan jamur dan mikroorganisme dapat mempengaruhi kesuburan, tekstur tanah, dan kegemburan tanah. Nah, ada beberapa peran organisme di dalam tanah, antara lain dekomposer, bereaksi kimia tanah, penguraian polutan di dalam tanah, pencegah penyakit di dalam tanah, dan ada beberapa peran lagi. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah dekomposer. Peran penting organisme di dalam tanah adalah sebagai dekomposer atau pengurai. Organisme di dalam tanah dapat melakukan dekomposisi atau penguraian terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Misalnya, daun-daun yang jatuh, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati. Dekomposer ini dapat dilakukan oleh bakteri jamur dan cacing. Yang kedua adalah bereaksi kimia tanah. Bakteri di dalam tanah bisa menguraikan material organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati dan akan diuraikan menjadi zat nitrat. Zat nitrat atau nitrogen ini di dalam tanah sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, sehingga peran organisme sebagai bereaksi kimia tanah sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang ketiga adalah penguraian polutan di dalam tanah. Bakteri yang ada di dalam tanah akan berfungsi sebagai filter dan menguraikan zat kimia yang masuk ke dalam tanah akibat dari penggunaan pupuk organik secara berlebihan. Semakin banyak organisme di dalam tanah, maka akan semakin cepat aktivitas penguraian bahan kimia di dalam tanah. Yang keempat adalah pencegah penyakit di dalam tanah. Tanah dapat dikatakan memiliki kondisi normal apabila tanah memiliki senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi. Pada saat itu, organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke dalam tanah. Hebat kan sobat? Secara alami, organisme tanah memanfaatkan prinsip pengendali biologis sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Yang kelima adalah memberikan efek tekstur pada tanah. Tanah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan teksturnya loh, yaitu keadaan tingkat kehalusan tanah yang dipengaruhi oleh perbedaan komposisi kandungan pasir, debu, dan liat dalam tanah. Macam-macam tekstur tanah, misalnya tanah bertekstur halus atau tanah liat, tanah bertekstur sedang atau tanah lempung, dan tanah bertekstur kasar atau tanah pasir. Yang keenam atau yang terakhir yaitu sebagai pengatur struktur tanah dan kegemburan tanah. Jadi, peran organisme itu ada berbagai macam sobat. Tadi kan ada 6. Nah,
Peran untuk kesuburan tanah ini sangat dipengaruhi olehnya banyak organisme di dalam tanah itu sendiri. Hal ini dikarenakan organisme mampu membuat pori pada tanah yang berfungsi untuk mengemburkan atau menyuburkan tanah karena proses sirkulasi di dalam tanah yang menjadi lebih baik. Baiklah, pada video ini kita sudah membahas tentang bagaimana peran bakteri tersebut terhadap tanah. Peran makhluk hidup tersebut terhadap tanah, entah itu organisme semut, cacing, jamur, dan bakteri. Nah, tugas proyek untuk sahabat S+, terutama yang kelas 9, adalah melakukan pelestarian tanah pada taman sekolah sesuai dengan pembagian kelompoknya ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terus belajar, selalu jaga kesehatan, dan tetap semangat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.